Oke, balik lagi bersama saya Yudian Malik di Cerita Si Yudi. Kali ini saya sangat tertarik dengan untuk menonton sebuah pertunjukan teater drama musikal begitu ya, yang dimana drama musikal ini bukan judul ya, genrenya itu mengambil dari franchise manga atau anime di Jepang begitu ya. Dulu itu saya sempat lewat dari FYP atau Belanda begitu ya, drama musikal di tempat skating, yang itu dimana diperankan oleh atau memutar drama musikal tentang One Piece begitu ya. Drama musikal mungkin itu hanya beberapa episode yang dijadikan tayangan sebagai drama musikalnya begitu ya, yang dimana untuk solonya itu dia digambarkan emang benar-benar tersesat di drama musikal tersebut. Itu hanya cuplikan sepotong itu aja. Dan beberapa selang bulan kemudian lewat juga itu Belanda soal drama musikal, soal anime atau manga dari apa ya, Hunter x Hunter. Itu kan dimana episode pertamanya itu kan dia hanya cuma jalan-jalan aja kan ya. Untuk ujiannya kan hanya untuk mengikuti petugasnya itu aja kan ya. Tapi itu bisa dijadikan sebagai drama musikal dan itu sangat-sangat keren menurut saya. Dan itu menurut saya itu cukup panjang ya waktu beredarnya drama musikal tersebut. Nah, yang saya keheran di sini adalah intellectual propertinya. Gila itu intellectual propertinya sangat-sangat bisa ditarik kemana-mana gitu ya, dari sebuah gambar jadi buku komik. Oke, tidak sekedar jadi buku komik, dijadikan sebuah series animasi namanya anime. Tidak cuma jadi anime aja, dijadikan live actionnya juga ada. Live actionnya sekarang One Piece live action season 2 mau tayang nih. Tidak cuma jadi sebuah buku komik, anime, live action, mainannya juga ada dan banyak yang beli gitu kan. Bahwasanya sebesar itu potensi dari intellectual property yang harus kita kembangkan begitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar live action, dan itu jadi sebuah landmark patung guys. Jadi sebuah patung dan tampil di tempat di daerah tempat tinggalnya Oda, tempat kelahirannya Oda ya, mungkin itu ya. Itu ada sebuah patung One Piece dan menjadi tempat objek wisata. Itulah powerful dari intellectual property. Kekuatannya bukan hanya menjadi sebuah buku komik, kesuksesannya bukan sekedar menjadi gambar-gambar yang ada di buku, tapi bisa ditarik ke sana kemari untuk tetap menghasilkan cuan dan pendapatan yang bagus begitu ya. Mungkin karena di sini masih belum ada yang konsepnya semacam itu, belum ada contoh konkret untuk pengembangan intellectual property. Karena yang kita tahu para seniman-seniman dulu
itu malah banyak yang bangkrut atau susah ketika masa tuanya. Seperti halnya Pak Raden yang baru saja mendapatkan rumah di usia yang hampir 70 tahun mungkin ya. Maaf kalau mau dikoreksi. Atau mungkin Pak D. Indro Warkop, yang dimana dia hanya mendapatkan hasil royalti ketika adanya di KRI Pon aja, walaupun karya-karyanya diputar setiap lebaran. Apakah karena ketidaktahuan kontrak ini atau pemahaman intelektual propertinya begitu ya. Dan sekarang untuk pembahasan royalti di sebuah kafe-kafe itu banyak ditentang, padahal penghasilan dari seorang karya seni itu ya dari pendapatan royalti. Kita bekerja untuk menghasilkan royalti. Para seniman-seniman itu maksud saya ya. Dan itu malah banyak yang cemooh begitu. Apalagi untuk membuat suara-suara alam, ambience alam itu kan kita bukan kita ya. Untuk para pelaku penggiat yang merekam suasana ambience alam itu kan dia menunggu, mencari tahu, digigit nyamuk di alam untuk bisa merekod, menjadikan itu sebagai sebuah karya yang akan bisa menjadikan ambience atau suasana alam. Dan itu banyak yang dicemooh karena suara alam siapa yang mau yang nyiptain gitu kan, yang bikin vokalnya siapa, itu kan tidak serta-merta kerekam begitu aja kan. Ada yang merekam, itu pekerjaannya dia gitu, bukan sebagai gabut nih rekam alam kagak juga kan, kagak gitu juga kan, konsepnya kagak gitu kan. Bisa-bisanya kayak royalti semacam itu aja tidak paham gitu soal kayak begitu. Kemudian ada yang bilang daripada banyak itu muter murotal adalah muter murotal itu juga ada royaltinya dong. Orang-orang yang mertukan suaranya, melafalkan murotalnya kan dia bukan semerta-merta gabut ingin baca murotal kan. Ya itu memang kerjaannya gitu, direkam murotalnya supaya bisa menghasilkan menjadi sebuah pendapatan produk digital begitu. Tapi kagak pada mengerti soal royalti dan intellectual property. Permainannya di situ gimana nih? Salah kaprah semua ini soal kagak ngertinya royalti. Apalagi kemarin juga ada yang dari lembaga resminya gitu ya, kolektif royalti ini, dia tidak tahu mana yang public domain dan mana yang masih aktif untuk dikolek sebagai royalti. Kenapa lagu Indonesia Raya dikolek juga, itu kan sudah jadi public domain sudah hampir 20 tahun, bahkan sekarang ini sudah 80 tahun ya kalau dibuatnya waktu hari raya Merdeka 45 itu ya, udah 80 tahun. Dan sedangkan untuk masuk jadi public domain itu
kalau kakak salah ya sekitar 20 tahunan gitu ya. Itu baru bisa menjadi public domain. Salah satu dari public domain yang ada itu adalah Mickey Mouse. Yang hitam putih ya, jangan yang berwarna gitu. Yang hitam putih yang zamannya Mickey Mouse jadi pelaut itu. Itu sekarang sudah jadi public domain dan bisa digunakan untuk semuanya yang mau make gitu. Ada yang Mickey Mouse jadi zombie, ada Mickey Mouse jadi apa gitu kan, banyak sekarang kan berseliweran begitu ya, karena sudah jadi public domain. Kalau kagak ya kena tuntutan juga itu. Orang nyantumin murotal juga di YouTube aja kena copyright juga kan. Itulah pendidikan soal copyright intellectual property di Indonesia itu sangat-sangat literasinya kurang, sangat-sangat tidak paham soal etika dan sebagaimananya itu, untuk bahwasannya itu emang dibuat untuk menghasilkan begitu, bukan hanya project iseng-iseng belakang gitu kan, bikin nyanyi lagu-lagu enak seenak citatnya dipakai-pakai sembarangan begitu kan, kagak etis kan gitu. Itulah yang disebut kekuatan dari intellectual property. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan di dunia seni begitu ya, kembangkanlah intellectual property kalian, besarkanlah seperti kalian seolah-olah membesarkan anak kalian begitu kan. Nah, untuk bisa mendapatkan income dari intellectual property kalian yang ingin kalian buat begitu. Bukan hanya sebagai tukang kerja, tukang gambar dari apa itu istilahnya ya, kantor-kantor di Jepang sana. Itu kemarin ada yang bangga dengan proyeknya menjadi salah satu tukang gambar di anime Jepang begitu ya. Studionya ada di Surabaya gitu, merasa keren begitu ya, tapi tidak bisa menghasilkan intellectual property-nya sendiri, kekuatannya kagak ada itu ada AI sebentar lagi ya, AI bagusan dikit ya ganti itu studionya loh ya. Itulah ya soal mengenai intellectual property kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga menjadikan ini sebagai referensi kalian bahwasannya kekuatan intellectual property sangatlah se-powerful itu. Kalian kerja sekali, gajian berkali-kali, itu adalah dengan kekuatan intellectual property. Dadah. Dadah. Dadah.